Hey hey hey, selamat datang kembali di channel World of Rizky. Dan kita kembali lagi di segmen Otaku Mode Podcast. Jadi di sini ramean nih, nggak kayak sebelumnya ya, berdua mungkin nambah personil. Nambah personil. Di sini gue ditemani sama Om Jin, terus di atas gue ada Kuro, dan di sebelah kiri kita nih kita culik dari Discord sebelah nih, itu ada Alpha. yang jauh-jauh dari Jepang cuy. Oh ya ini di Garut ya, ini di Garut. Gua Alpha ya. Iya. Biasa dipanggil siapa nih? Melon. Oh, Melon. Oke. Melon teh. Melon atau Flakun atau biasanya in game ID Flakun biasanya. Kalau pengen mabar ayo boleh. Kalau pengen darah tinggi ya bareng-bareng gitu. Oh. Jadi gini ya, kenapa kita mengundang Alpha juga, karena sebenarnya yang kita bahas adalah lebih kepada pengalaman simping. Yeah. Jadi kan kayaknya sekarang tuh simping tuh udah apa ya? Ini banget lah gitu, banyak banget, apalagi teman-teman kita kan yang di World of Rizky juga kayaknya banyak juga yang simping-simping gitu, karena di sini mungkin di sini kenapa gua ngundang si Alpha juga, karena si Alpha tuh sama kayak gua, dulu kita sama-sama wota idol Jepang gitu. Simping zaman old ya. Simping zaman old. Simping analog. Bisa dibilang analog. Iya, bisa dibilang. Termnya kata si Kuro simping analog. Oke. Simping itu apa dulu? Gue mau tanya nih, gue sebagai orang-orang awam yang mungkin gak familiar dengan apa itu istilah simping, mungkin dari lu pade nih yang mungkin bisa jelasin lebih proper nih. Kalau menurut lu pade nih, simping tuh gimana? Karena gini, menurut gue ya, kalau kita sebagai fans, kita kan kalau misalnya lu suka musik nih, katakanlah lu suka dulu zamannya mungkin Linkin Park gitu, kita suka dengerin lagunya, kita ngefans sama penyanyinya, bandnya gitu. Nah itu kan sebatas kita suka aja gitu. Kita suka sama karyanya, kita suka sama lagu-lagunya dan gitu. Kita ikutin, kita kepoin si artisnya dan sebagainya. Tapi ya sebatas itu aja gitu. Lah simping ini apa, dan maksud gue gimana pengkategoriannya gitu? Kalau dari lu pada nih gimana? Menurut gua ya, kalau misalnya simping, apalagi dulu di masih ngidol gitu kan, istilahnya ngidol ya, kita ngefans sama idol Jepang, atau dulu mah kita awalnya ngidol itu JKT48 kan, karena sistem JKT48 kan ngambil dari idol Jepang, jadi bisa kita masukkan lah ya sebagai idol Jepang gitu kan, walaupun JKT48 gitu. Nah, simping itu sendiri kan kalau misal tadi dicontohin Om Jin ya, itu kita Linkin Park gitu kan, kita suka sama karyanya gitu bisa kan. Cuma kalau menurut gua, kalau untuk di era dulu ya, di era ketika gua ngidol gitu, ya gua nih misalnya suka sama salah satu membernya. Contoh lah, member yang gua suka tuh Stella dari Gen 1 kan, generasi 1 JKT48. Oh ini JKT ya, JKT48 ya? Oke. Ya gua ngambil contohnya JKT aja. Mungkin yang biar familiar lah gitu. Nah ya itu, kalau kita di istilah di Wota itu Oshi, gue mengosikan dia. Oshi itu adalah member idol yang kita support. Nah sebenarnya kalau member. Nah iya. Nah jadi gue mensupport dia, dan gimana istilahnya, kalau simping tuh kayak kita tuh lawan jenis gitu loh, bukan sesama jenis kita. Misalnya gue laki-laki, gue ngefans sama kayak Linkin Park itu, gue nggak bisa bilang itu simping. Tapi ketika gue ngefans sama si Stella yang mana itu cewek kan, member JKT48, dan gue gimana ibaratnya support banget lah, itu mungkin bisa aja tindakan gue juga menjadi simping gitu. Kalau simping kan sebenarnya ada yang bilang agak mirip bucin ya. Cuma kan bedanya kalau bucin tuh sama pasangan kita sendiri. Sebenarnya kalau misalnya simping itu gue melihatnya itu kepada orang lain yang mungkin bisa dibilang terkenal gitu ya, kayak misalnya idol, VTuber, terus atau streamer dan segala macam itu sih kalau menurut gue sih ya. Bisa dikategoriin nggak orang yang kita kagumi gitu nggak sih?
Bisa sih ya, mungkin Oke, ya. oke. Bisa, cuma mungkin kagumnya itu agak berlebihan mungkin bisa dibilang. Agak berlebihan. Kalau misalnya cuma sekedar kagum biasa mah gue nggak bisa bilang itu simping gitu. Tapi kalau agak berlebihan lah, ada kadar yang kelebihan gitu. Nah itu menurut gue simping sih. Sampai ngasih gift gitu ya Is ya? Iya jelas. Oke. Sampai di tingkat apa itu orang bisa dihitung sebagai simping gitu? Kalau misalnya simping sama streamer gitu kan, dia nge-donate terus gitu tiap dia stream, dia muncul dan dia ngedonate, terus dia join membership gitu-gitu. Terus kalau si streamer itu ngeluarin merchandise tuh dia pasti beli gitu. Ya menurut gue sih begitulah. Oke, lebih ke support ya. Kalau menurut lu ya. Oke. Nah, nih kalau kata si Alfa nih gimana nih? Pak, kalau menurut lu nih gimana? Bisa dikategorikan nyimping dan lu merasa lu udah nyimping ke si artis ini tuh atau si apapun lah ini. Nah, gimana? Kalau buat gua, kalau lu udah bisa disebut simping kalau lu udah ngasih atensi berlebih tuh lebih dari kadar normal yang biasanya lu kasih ke orang-orang sekitar lu. Kayak lu update ya lu harus tahu. Kayak lu dia misal kalau streamer lu harus nonton, nggak boleh ketinggalan, komen juga nggak boleh ketinggalan. Terus kalau bisa ngasih gift atau subscribe itu udah masuk simping kalau buat gua gitu. Kalau lu udah ngasih atensi berlebih gitu. Dengan apa ya? Dengan tujuan lu juga pengen dapat feedback balik gitu. Buat gua ya. Berarti jadi kayak ini ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita di zaman ngidol gitu kan. Misalnya nih si member Osimhen kita nge-tweet misalnya selamat pagi gitu kan. Nah, kita bales tuh. Itu juga bisa termasuk kan. Bahkan ketika si member itu ngebales tweet itu jadi kebanggaan tersendiri. Ibaratnya wah anjir lah gue diwaro gitu. Apalagi zaman dulu kan itu nggak boleh mention kan. Jadi boleh. No mention loh biasanya. No mention biasanya. Nah, jadi oke. Nah, ini ada kosakata baru tadi tuh. Ngewaro. Nah, mungkin ada yang belum pernah tahu istilah ngewaro ini. Nah, lu coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana aja. Waro itu apa dan intinya definisinya lah, gitulah. Waro itu bahasa Sunda kan sebenarnya. Oke. Maksudnya lah ya. Iya. Waro itu mungkin ini di notice gitu sama orang yang kita di notice. Waro itu kalau bahasa Sunda tuh ngasih tanggapan maksudnya. Ada feedback lah gitu ya. Ada feedback tanggapan dalam bentuk tanggapan itu waro bahasa Sunda itu sih. Itu dari bahasa Sunda itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau gitu kan berarti kan lu pada nih sudah punya kategori orang-orang atau jenis-jenis artis yang lu pernah simpingin atau mungkin sampai sekarang pun lu pernah masih disimpingin nih. Nah, sudah seberapa banyak nih duit atau mungkin apa hadiah yang mungkin menurut lu paling mahal yang pernah lu kasih ke idol lu? Siapa dulu nih mau jawab? Silakan Alfa. Bentar. Iya. Mikir dulu ya. Buka dulu Microsoft Excel-nya. Nalar dulu. Oke. Buka Microsoft Excel dulu itu dihitung dulu. Oh iya. Kalau yang ngasih gift gitu pas zaman JKT dulu sih nggak sampai berapa gitu. Ya paling yang pernah gue ceritain kan itu gue cuma pernah ngasih di X Belt itu doang sih. Di X Belt. Di X Belt. Waktu zaman Kamen Rider Wizard dulu. Itu berapa itu harganya itu? Ya mungkin 1, berapa itu dulu. Saya ingat gua. Iya, itu tahun segitu ya 2012 ya. 2013-an nih kalau nggak salah. Nggak salah ingat. Oke. Dulu terus, kan kalau selain itu kan dulu kan kalau misalnya idol yang kita simping itu di luar ya, misalnya AKB, SKI atau Morning Musume dan lain-lainnya kan kita nggak bisa langsung ngasih gift atau apa ke mereka kan. Jadi bentuk support kita tuh secara nggak langsung dengan beli fotonya dia, beli album, beli single yang dia keluarin. Tuh kita dulu nganggapnya itu udah suatu bentuk dukungan karena dulu tuh nggak kayak sekarang gitu. Lu bisa nyawer langsung ke orang, lu bisa
subscribe langsung kan. Kalau dulu kan nggak bisa. Lu malah yang namanya e-commerce aja belum banyak kan. Iya. Harus pakai perantara lah, harus pakai perantara. Masih analog, masih analog. Susah beneran. Lu dari barang-barang itu juga susah. Lu bisa bahkan zaman itu lu bisa dapat album, foto atau single yang datang dari luar negeri itu udah kebanggaan sendiri buat lu gitu loh. Oke. Plus lu yang waktu itu gue sempat habis banyak itu di foto. Nah, nih kalau boleh tahu nih, lu ngikutin idol itu AKB itu sejak kapan? Dari tahun berapa? Terus ngikutin JKT itu tahun berapa? Kalau lu ingat? Kalau idol, gue sebelum AKB gue Morning Musume dulu tuh tahun 2009. 2009 tuh. Oke. 2009 tuh itu sebelumnya dari SNSD sih. SNSD terus pindah ke Morning Musume. 2010-an tuh 2010-2011an gue mulai ke AKB. Terus itu kan baru ada ini kan ada pas gue ngikutin AKB tuh muncul tuh. Katanya mau bikin di Indonesia tuh JKT katanya. Gue kira bohong kan tuh. Nah, dari situ baru gue tahu JKT gitu. Berarti lu ikutin dari fase awal ya? JKT fase awal gitu ya? Dari awal banget, dari audisi malah. Oke. Kalau Pak tuh gimana tuh Pak tuh? Gimana Is? Lu ngidol atau nyimping ini sejak kapan? Suka peridolan gitu sejak kapan? Kalau gua sebenarnya pernah gua sedikit bahas ya waktu di live yang Late Night Otaku Mode waktu itu sama Bresi kan. Tapi mungkin di sini gua juga mau sebutin lagi lah. Gue pertama tahu sistem idol Jepang aja itu gara-gara JKT48 waktu itu. Itu gue mulai ngikutin lah tahun 2012 JKT. Karena awalnya ada temen, jadi maksudnya ya dia temen sekolah lah gitu, walaupun kami beda kelas tapi gue kenal gitu kan. Nah, terus kayak dia tuh nge-share di Twitter tuh kayak update soal JKT, dia lebih tahu duluan gitu. Kayaknya mah udah dari 2011 sampai. Terus gue penasaran, gue nanya-nanya ke dia, ya gue datang ke teater waktu itu di bulan Juni 2012, pas masih di Pasaraya Grande. Kalau teater pertama kan Mei 2012. Gue banyak Juni 2012 dan di situ gue baru bahwa ini tuh ternyata ini konsep konsep idol Jepang. Terus juga bagaimana ternyata kalau misalnya para wota gitu ya, idolnya itu ada chanting gitu, chant masing-masing. Ketika si idolnya tampil itu gue baru tahu di tahun 2012. Terus di 2013 gue memutuskan untuk pindah haluan ke AKB48, tapi AKB sebentar langsung gue pindahnya ke NMB. Gue lebih cocok sama NMB48 ya. Gitu. Untuk idol ya. Tapi gue juga di tahun 2013 itu juga gue ngikutin salah satu band cewek ya yang namanya Silent Siren kalau misalnya ya gue bahkan ya gue sampai gabung ke komunitas gitu. Jadi dulu pernah ada komunitas di Twitter, gue sampai gabung ke grup WhatsApp-nya, sampai sekarang pun masih ada beberapa MC mereka. Gue bahkan sampai bikin fanbase atau gue menyebutnya fan club NMB, gue bikin di Twitter. Silent Siren pun begitu, gue bikin fan club di Twitter gitu loh. Pun fanbase-nya itu gue sampai segitunya dulu tuh ya, sampai segitunya. Kalau misalnya tadi ngomongin yang masalah hadiah atau untuk beli merchandise, gue juga kalau hadiah sih gue nggak banyak ya, karena gini, dulu tuh Oshi gue itu dulu Stella termasuk salah satu idol yang agak jarang nge-share ketika dia dapat gift. Sebenarnya di antara member yang lain ya pada waktu itu. Jadi gue agak jarang juga ngasih gift dan emang gak ada kesempatan ya gitu, karena gue jarang nge-share. Jadi gue paling waktu itu juga gak nyampe ngasih gift ya. Maksudnya gue ngasih gift gak nyampe 200.000 mungkin ya total ya. Gak nyampe segitu kalau untuk gift ya. Tapi gue lebih banyak di foto, di merchandise lah, foto. Terus gue juga pernah beli kipas yang ada foto membernya. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, gue masih ada foto-foto ini ya. Gue bawa. Iya. Nih, salah satu contohnya nih foto pack. Tanda bukti pernah ngidol, pernah ngikut peridolan ya. Pernah ikut peridolan. Iya. Kalau yang dulu zaman AKB NMB gue ada.
Oh, ada juga. Iya. Kayak gitulah. Ini gue harta karun tuh. Harta karun. Gue dulu pernah hampir beli. Dulu kebetulan untuk yang AKB gue si Osinya Osim Ryuko. Gue pernah hampir beli set satu set foto pack isi harga 800.000. Wah, hampir. Gila sih. Hampir. Gue udah ngebooking waktu itu. Hampir. Untungnya waktu itu gue gue cuma ada uang gope waktu itu dan gue diomelin sama mak gue. Waktu itu gue masih SMA. 2013. Oh, gila sih anjir, SMA lu gila sih. SMA. Berarti kan ini sebuah dedikasi. Siapa? Iya. Itu benar simping. Simping parah. Ya itu gejala. Gara-gara gue diomelin mak gue nggak jadi. Tapi akhirnya udah gue ganti foto lain. Ganti foto pack lain itu Mayuyu, gue inget banget. Foto Dame Mayu ya, member AKB juga. Harga satu foto 170.000. Ya, jadi untuk anak SMA loh ya. Untuk anak SMA hitungannya itu ya lumayan sih. Tahun lumayan loh itu. Iya tahun segitu loh. Ya tahun segitu. Mungkin kalau untuk foto total gue bisa 400 mungkin. Kalau JKT kan masih murah ya waktu itu ya. Atau 500 lah. Soalnya JKT itu lu kalau nggak salah 100.000 ya satu pack itu bisa dapat 5 seingat gue. Terus kan di barter. Iya. Sesama fans dijual gitu aja. Sama fans di barter atau dijual aja. Terus gue juga pernah kebetulan banget ini mah cerita kebetulan banget. Jadi gue waktu itu lagi ke teater nemenin temen gue nih dari Jogja gitu kan. Nah waktu itu tuh dia mau beli merchandise tapi minta tolong gue yang ngantri karena dia mau beli gift dulu. Jadi dia mau inilah bungkus kado apa beli gitu gue lupa buat ke Osinya kan. Nah gue ngantri nih. Terus tahu-tahu pas waktu gue lagi ngantri itu ada pengumuman yang kan ada direct selling. Nah direct selling itu jadi si membernya itu dia ke stand langsung jualan. Dan pada waktu itu Lufa kalau lu tahu itu membernya, lu tahu Akica kan? Akajo Aki yang dari AKB yang ditransfer ke JKT itu Akica, Stella, sama Veranda. Itu pas gue ngantri itu kan kebetulan banget gue emosinya Stella kan. Terus pas temen gue, udahlah gue nggak jadi beli merchandise, gue langsung, dulu lah Stella cuy, ya udah, gue akhirnya ke situ ketemu Stella langsung, gue beli kaos. Wah, itu Genjutsu in real life itu Genjutsu in real life, ya itu tuh, Genjutsu in real life itu, ya oke. Tahu-tahu blank pulang dompet udah nggak ada. Iya. Kayak terhipnotis aja gitu. Gelap, terasa dihipnotis itu. Abis itu gelap aja deh sih. Iya. Asli itu dulu tuh harga kaosnya 100.000 itu kan pokoknya ada gambarnya. Kayaknya udah nggak ada sih kaosnya, udah jadi itulah. Udah jadi lap, ya udah kain pel, udah jadi kain pel ya. Udah jadi pel, udah kotor soalnya. Itu kan gambar, pokoknya dia gambar sama itu 100.000 dan kebetulan banget di dompet gue tinggal 100.000. Gelap tuh dompet hilang. Iya benar ya ini nih. Oke. Lanjut. Lagi sampai segitunya lah. Tapi ya yang paling banyak sih emang kalau untuk beli merchandise sih foto sih ya pada waktu itu ya. Sampai berapa sekali beli bisa berapa ratus ribu gitu kan untuk beberapa foto. Itu sih ya paling ya kira-kira. Kur, gimana Kur? Apa? Udah sejauh mana lu ngasih terus lu udah pernah ngasih apa aja nih? Paling mahal deh, paling mahal. Doang ya, membership doang. Oh membership doang. Oke. Bro, ini soalnya kalau gua masih alpha kan analog ya. Analog. Oh iya. Udah digital. Konvensional lah gitu kan. Oh iya. Oh, beda gini. Mana banget tuh. Ini terminologinya agak dijelasin dulu deh. Yang maksudnya analog dan digital tuh gimana? Oke. Maksudnya gini, kan kalau si Alpha sama si Faiz dia kan ngefansnya the real idol. Maksudnya idol ini ada karya yang bisa dibeli, ada mungkin apa ya kayak tempat pertunjukannya kayak gitulah. Jadi ya memang benar-benar mereka the real entertainer gitu yang kita tahu secara old school gitu. Nah, emang kalau strukturnya jelas ya. Betul, kita bisa tahu dia itu karyanya apa, dia itu seorang musisi kah atau seorang dancer kah atau ya pokoknya kita tahu gitu. Dia karyanya apa, terjun di bidang entertainment itu sebagai apa. Nah, kalau kayak Kuro nih, lo kan sukanya ke VTuber nih.
Ya benar ya. Nah, apa yang mendasari lu nih ya suka sama suatu VTuber ini, seorang VTuber ini? Apakah lu suka cara pembawaannya dia? Apakah lu suka dengan game yang dia mainkan? Apakah mungkin lu suka dengan komunitas si VTuber sendiri ini? Sampai lu rela nih, sampai lu rela nih ngeluarin duit buat membership tuh. Iya. Nah, apa? Kayak gimana ya? Gue tuh ngelihatnya kayak VTuber tuh kayak anime aja gitu. Jadi dia tuh kayak karakter anime. Jadi kayak kenapa lu suka sama satu karakter anime ya kayak gitu. Misalkan kayak ini tuh karakternya gimana, terus atau apalah. Ya mungkin begitu ya. Oh, jadi berasa karakter yang ketika lu kasih sesuatu ada feedbacknya gitu. Oh, karakternya. Gimana? Gue suka sama karakternya gitu. Oke. Karakter yang diperanin sama VTuber ya itu. Kayak waifu lah ya kalau di anime. Waifu. Berarti ada pembawaan dari dia yang lu suka kan berarti? Iya. Berarti personalitinya dari si VTubernya kan, yang lu sukai kan sebenarnya kan, lebih ke arah sana kan, ya. Oke. Yang itu yang membuat lu sampai rela mengeluarkan uang untuk dia gitu kan, kasarnya kan gitu kan. Oke. Apa yang mendasari lu ngedukung sebuah nge-OC-in seorang idol? Kalau gue ya, dulu kebetulan kan kalau JKT itu gue ada 2 ya. Terus Stella yang dari Gen 1, satu lagi Novinta dari Gen 2. Sebenarnya gue sih jujur aja ya, awalnya gue melihat dari fisik. Oke. Ya jelas lah ya, maksudnya wajar lah ya gitu kan. Cara fisiknya awalnya gue ngeliat fisiknya, terus ketika gue melihat secara langsung penampilan dari teater, gue suka sih, emang suka sama pembawaannya, dan ternyata Stella juga suaranya bagus. Kalau nggak salah Novinta juga deh seingat gue. Pokoknya nggak beda jauh lah maksudnya, dan ya ada hal yang membuat gue tertarik aja gitu sama dia, dan ya begitulah, jadi akhirnya gue pengen mendukung gitu loh untuk JKT ya. Tapi kalau misalnya untuk AKB waktu itu kan yang gue bilang waktu itu gue sempat OC gue tuh adalah OC Mayuko, tapi gue sempet gue OC Hen. OC Hen tuh apa sih artinya tuh? Maksudnya kepanjangannya tuh Oshimen Henko. Oshimen Henko. Pokoknya gue ganti member yang gue support, ganti idol yang gue support. Oke. Dari OC Mayuko ke Watanabe Mayu pada waktu itu. Gue juga sebenarnya nggak ada alasan khusus sebenarnya, cuma mungkin lebih kepada kalau kenapa gue suka si Mayuyu juga karena ada dramanya yang AKB yang judulnya Magic Queen ya. Oh iya. Nezumi, iya, si Mayuyu tuh merankan karakter yang di situ tuh dia terlihat sangat licik gitu loh. Licik, dan gak tau kenapa gue jadi tertarik gitu. Dan gimana ya, dulu sih suaranya si Mayuyu tuh agak-agak cempreng sebenarnya, cempreng bener kayak tikus kejepit anjir. Tikus kejepit. Iya, tapi ya makanya kan namanya Nezumi, tikus. Iya, Nezumi, iya. Memang suaranya agak cempreng, agak melengking gitu. Tapi pas nyanyi ya gak tau kenapa gue merasa lucu aja gitu. Udah, gue kalau Mayu dari situ, terus gue kan suka NMB juga. Cuma kalau NMB gue lebih lucu sebenarnya. Gue salah orang. Jadi gue nonton satu video NMB single kelima yang judulnya Virginity. Gue tertarik sama satu member. Tapi ketika gue cari namanya, malah nemunya member lain yang akhirnya jadi OC gue. Oh. Ya. Gara-gara itu lu ganti gitu ya? Ganti ya malah. Salah alamat. Gue suka sama gue dulu suka sama member namanya Johnny CK. Tapi waktu itu kan gue nggak tahu namanya. Pas gue cari di profilnya, gue malah jadi nemunya Kotani Riho yang jadi OC gue itu. Kalau yang itu gue bener-bener salah gitu loh. Tapi gue juga bingung kenapa gue udah tahu salah tapi gue tetap OC-in gitu. Gue nggak tahu itu kalau itu ya. Tapi gitulah, kalau alasannya gue nggak, maksudnya ya ada yang secara fisik juga, tapi akhirnya ketika gue kayak yang di JKT gue pas lihat penampilannya langsung ternyata emang membuat gue ingin mendukung gitu. Ya. Kalau misalnya untuk yang
AKB dan NMB mungkin karena yang kita cuma bisa dari layar. Ya udah lihatnya malah ya kalau yang Mayu dari dari drama Majisuka Gakuen, kalau NMB juga gue melihat ada variety show yang namanya NMB apa gitu ya. Gue melihat di situ juga ya jadi senang aja gitu, jadi makin senang sama dia. Itu sih ya kira-kira. Ada afeksi dari karyanya juga gitu, tidak hanya dari fisik dan personalitinya berarti ya. Oke, kalau lu Pak? Ada yang enggak. Kalau lu Pak gimana Pak? Kalau yang gua ini sih dari SKI ya, si ini Kimoto Kanon. Terus kalau ya purely karena emang dia lucu gitu, emang lucu. Iya, emang lucu Kanon tuh lucu. Emang lucu, gigi kelinci itu masih bocah waktu itu, umur berapa ya waktu itu dia? Paling muda, termasuk paling muda. Paling muda kan, dilihat di MV-nya juga wah lucu nih, ini anak lucu nih, itu energi gimana, terus gua sempat lihat kayak show-nya SKI yang radio itu gua lupa judulnya itu juga kan kocak abis tuh, ada Jiro 1 tuh di situ. Habis itu gue suka dari situ, tiba-tiba gue kan tadinya nggak ada mau sama sekali pikiran buat ya udah gue mau beli fotopack atau gimana, nggak ada sama sekali ke sana. Ada teman gue satu si bangsat ini bilang beli aja dulu satu Pak katanya. beli satu nih. Keracunan. Iya. Dari satu beranak pinak gitu. Iya. Itu namanya bisikan iblis tuh kayak gitu, Pak. Iya, bisikan iblis. Iya. Udah tahu bisikan iblis gua turutin lagi ya. Nah. Iya, itu. Ya. Dari satu beranak pinak, dianya yang racunin udahan sekali doang gitu. Bangsat kan. Salah. Kalau yang salah itu. Kalau yang JKT sih gua emang gua kan suka sama cewek yang tomboy ya, yang boyish gitu. Tapi kalau secara ini Pak, secara hasil karya gitu. Kan kalau di idol itu kan ada pemilihan single gitu ya. Maksudnya dia kalau kepilih untuk single dia nyanyi atau apa gitu. Benar enggak sih? Ya, istilah apa sih? Ini ya Senbasu Sosenkyo ya? Ya, itu. Kalau di AKBS gitu tiap setahun sekali ya sih, gue lupa setahun sekali ya. Setahun sekali itu ada voting. Votingnya pakai tiket. Lu bisa dapat tiketnya kalau lu beli single. Beli singlenya bonus tiket itu, tiket buat voting. Oke. Nah, kalau ntar si tiket voting itu lu ngevote member siapa yang lu suka, buat muncul di single selanjutnya. Peringkat dia itu menentukan dia bakal diposisiin di mana. Oh, di depan atau di tengah atau di belakang sendiri gitu. Kalau yang pertama itu di center biasanya, di tengah di depan tuh. Oke. Biasanya satu single itu 16 orang kalau nggak salah, 16 orang ya. 16. 16 ada yang side tracknya juga ada 16 lagi. Ada 16 lagi. Oke. Dan ini ya ngomongin Senbasu Sosenkyo itu tadi kan voting, jadi ibaratnya kayak pemilihan umum lewat pemilu. Nah ini pemilu voting. Pemilu gitu, pemilunya Idol 48 Group gitu kan. Dan ini juga bisa dibilang sebagai salah satu contoh simping karena fansnya itu atau orang-orang yang musikannya itu saling perang gitu supaya OC-nya atau idol yang dia dukung itu menjadi peringkatnya tinggi. Kayak kalau gue nggak salah yang ada cerita yang fansnya Sashi Hararimu yang sampai kalau nggak salah ngevote sampai satu orang tuh sampai 7.000 kalau gue nggak salah. Itu bahkan berarti dia mau beli single. Iya. Beli single itu udah kardusan, bukan satuan lagi. Iya, udah kardusan. Iya, diborong lah gitu. Diborong. Iya, diborong 7.000 satu orang itu satu orang kalau 7.000. Belum lagi ditambah fans-fans yang lain gitu kan. Itu kan menurut gue ya itu adalah salah satu contoh simping gitu. The real simping gitu. Dan marketing yang sangat baik. Versi hardcore kan gitu. Itu kan versi hardcore banget. Padahal kan kalau secara ini ya, secara manusiawi ya, dia paling dengerin lagu kan cukup satu album aja cukup kan. Gak butuh sampai berkardus-kardus gitu kan. Artinya ujung-ujungnya dia kan nanti itu dibuang kan, istilahnya kan itu. Nah itu sempat jadi masalah itu Om Jin waktu itu, gara-gara jadi banyak sampah kayak sampah CD itu. Nah itu kan. Orang cuma ngambil tiketnya doang buat voting, sementara si CD single itu dibuang. Itu sempat jadi masalah kok dulu. Iya. Ada juga yang CD-CD yang nggak pakai itu dijual lagi sih. Ya tapi kan tetap aja siapa dijual. Iya, CD-nya doang gitu kan.